Shalom, nama saya Matthew Jeremiah Frankenwear dengan NIM 210710101304 dari Prodi Fakultas Hukum. Shalom, perkenalkan nama saya Inalit Noe. Saya dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, NIM 210710101595. Shalom, perkenalkan nama saya Yeremia Renaldo Aji Kusuma dengan NIM 210210303052. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi. Perkenalkan nama saya David Rai Pramana dengan NIM 210901312041 Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Afri Dasa Sara Situmorang dengan NIM 210810101050 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Sering kita jumpai melalui berita yang tershare di media elektronik maupun cetak mengenai pernikahan dan perceraian. Dalam pernikahan tentunya membutuhkan tanggung jawab yang besar untuk membangun rumah tangga. Jika gagal membangun rumah tangga bakal berujung ke perceraian, bukan? Bahkan banyak kalangan selebriti yang mengalami hal tersebut. Kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Simak terus video ini untuk mengetahui pembahasan lebihnya mengenai pernikahan dan perceraian dalam kekristenan. Kelompok 1 akan membahas tentang pernikahan dan perceraian. Mengapa sih pernikahan dan perceraian perlu dibahas? Jika kita perhatikan, masalah sosial di kalangan jemaat gereja lokal saat ini begitu banyak. Masalah sosial itu mengenai tentang pernikahan, KDRT, dan perceraian. Hal ini yang menjadi hambatan bagi gereja untuk bertumbuh sehingga pertumbuhan gereja tidak seimbang. Padahal gereja seharusnya bertumbuh secara seimbang dan keseimbangan itu bisa dilihat dari bagaimana beberapa pertumbuhan gereja, seperti gereja harus bertumbuh secara intelektual dan akademisi, baik itu secara jasmani, rohani, dan sosial. Tujuan dan fungsi gereja adalah membangun anggota jemaat dan membantu anggota jemaat untuk terus mengalami pertumbuhan iman. Pernikahan. Apa itu pernikahan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan merupakan ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang menjadi suami dan istri yang sah. Pernikahan secara umum memiliki arti membentuk keluarga yang baru atau merupakan hubungan dua orang lawan jenis yang dibuat untuk membentuk ikatan sosial dan perjanjian hukum yang melibatkan dua pribadi dan yang berlawanan jenis. Merupakan sebuah aturan atau norma yang berlaku dalam budaya setempat. Pernikahan di kalangan orang percaya merupakan suatu hal yang mencerminkan bahwa manusia turut akan kehendak Allah. Hal ini kita bisa lihat dari awal penciptaan. Allah memberikan sebuah perintah kepada manusia, yaitu beranak cucu dan bertambah banyak. Kejadian 1 ayat 28 merupakan perintah Tuhan bagi manusia, yaitu menyambung keturunan dan bertambah banyak. Supaya manusia bisa bertambah banyak dan menyambung keturunan, maka manusia harus melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dan ditandai dengan sahnya pernikahan, yaitu maka mereka menjadi suami istri yang sah. Pernikahan diadakan oleh Allah terhadap manusia dalam kondisi manusia belum berdosa. Dengan kata lain, pernikahan itu kudus dari Allah. Pernikahan juga merupakan lembaga pertama dan satu-satunya yang terbentuk di antara manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa melalui Adam dan Hawa di saat mereka belum jatuh ke dalam dosa. Allah yang merencanakan, membentuk, mengesahkan, dan memuliakan pernikahan itu sendiri. Pernikahan bukan hanya keinginan manusia sendiri, tetapi dari awal pernikahan sudah menjadi rencana Allah bagi manusia untuk membentuk keluarga. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan dan perceraian dalam agama Kristen. Dari semua laki-laki dan perempuan sudah ditentukan oleh Allah untuk dipersatukan menjadi satu. Oleh karena itu, pernikahan itu kita harus terima dan akui sebagai
karunia dan anugerah Allah kepada manusia. Pernikahan orang Kristen merupakan salah satu gambaran yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat atau orang percaya. Hubungan antara Allah dan jemaat yang percaya adalah hubungan yang eksklusif dan juga kudus. Dalam pernikahan Kristen ini haruslah dilandasi oleh kasih Kristus sebagai orang percaya. Seharusnya pernikahan itu tidak sekedar cinta dan tidak melanggar moral dan etika Kristiani, tetapi pernikahan itu haruslah menyenangkan hati Tuhan. Perceraian secara umum merupakan hubungan pernikahan yang diakhiri atau diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Perceraian adalah pasangan suami istri yang berpisah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangganya karena masalah yang terjadi dalam keluarga mereka, seperti perselingkuhan, kurang komunikasi dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab ada ayat-ayat yang melarang perceraian, misalnya Markus 10 ayat 6-9, di mana di ayat yang ke-9 dalam Markus 10 itu ditekankan untuk tidak melakukan perceraian. Perceraian adalah suatu bentuk yang kerusakan yang terjadi dalam pernikahan. Tetapi dalam hal ini Yesus tidak menyangkal adanya perceraian. Yesus Kristus sendiri juga mengklarifikasikan terjadinya perceraian sebagai perkara perzinahan. Pernikahan akan selalu dibayang-bayang oleh perceraian. Jika pernikahan tidak bisa dibawa dan dituntun sesuai dengan kebenaran, maka pernikahan akan berujung dengan perceraian.